Selamat datang sekali lagi di acara Ohana Cha-Cha-Cha berkenal filial 5G pada hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya karena sudah meluangkan waktu kalian untuk berkumpul bersama kita semua. Baiklah, saya jelaskan sedikit. Jadi, filial 5G adalah bahasa Inggris dari Seoshun yang artinya adalah berbakti dan menghormati anggota keluarga yang lebih senior, terutama orang tua kita sendiri. Nah, nama acara ini adalah Ohana Cha-Cha-Cha karena Ohana adalah bahasa Jepang untuk rumah. Saya tertarik ingin tahu filial PT. Jadi kadang memang kalau misalnya murid yang tidak dijelaskan filial PT itu artinya apa. Cuma saya ingin tahu filial PT itu apa. Itu jadi oleh sebab itu saya datang bersama anak saya. Anak saya sekolah di sini. Terus saya lagi ikut TAI Mama. Tapi saya belum jadi relawan. Cuma saya ingin tahu bagaimana kegiatannya. Seneng banget, apalagi tadi pertama-tama ada permainan ya. Nggak nyangka gitu, oh ternyata filial PT kayak seperti itu, fun banget gitu kan, seneng bener gitu. Jadi waktu ikut pertandingan itu tadinya aku agak maksudnya waduh kayaknya berat juga nih, tetapi karena gamenya fun kita jadi ikut terbawa gembira gitu kan. Jadi itu juga salah satu yang menyatukan antara kita dan anak kita serta dengan teman-teman. Jadi ada satu seperti kita merasa satu keluarga seperti yang Master Cengin yang ajarkan gitu. Jadi kita juga ikut gembira bersama. Semua sudah siap, Vincent? Siap semua. Mari kita lanjut kepada peraturan-peraturannya. Benang ya, bisa dilihat. Nah, kita melihat di sini ada accuracy. Wow. Ini mau masukin sini. Guys, peringatan. Bertiga kembali lagi. Bertiga semua kembali lagi. Ayo. Akhirnya selesai. Tepuk. Good team, good team. Yes. You are the leader. Yes. Untuk grup 3 ya, grup 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga. Wow. Karena ada tie antara grup 3 dan juga grup 6, kita akan mengadakan round terakhir. 3, 2, 1, go. Saya lupa bermain di sini. Oke, akhirnya. Terus. Berapa? 5, 4, 3. Peringkat ketiga. Tangan nomor grup 6, ayo Mas saya. Dan grup 3, kalian mendapatkan 3 poin. Ayo grup 3, congratulations. First winner dengan 10 bola. Wow. hai. Capek lumayan ya. Capek ya? Tapi asik. Asik ya? Seru ya. Next. Masih tetap semangat? Semangat. Semangat, ayo. Toh atau enggak ada yang kakinya di yang sini nih, nah kan satu. Oh, yang pendek nih. Something like. Siap. Sudah siap belum? Siap? Udah siap? Sudah siap, Kiki? Sudah siap? Sudah siap semua? Semuanya berpelan-pelan. Grup 3 tidak jauh di belakang. Grup 3. Grup 3. Ayo. Guys, ayo. Second place sama third place. Grup 1. Oke, Mita, apakah mau mengumumkan siapa dari permainan ini adalah juara kedua dari permainan kedua adalah grup
Pak Tony juga terlihat. Sebenarnya Ayo, diri lagi. Tidak boleh berpadu-padu. Kamu. Apakah berhasil? Sedikit lagi. Satu juga sudah memasukkan layar. Cepat sekali. Sudah masih ada 2. Ayo. Oke. Apakah masih ada layar? Masih ada layar enggak? Lagi. Oh, itu sangat bagus ya. Kalau bisa itu terus dikembangkan, karena memang makin kemari kan sudah semakin hilang. Karena itu tadi maknanya yang saya tidak bisa Mandarin, tetapi saya tahu bahwa makna yang pertama, makna yang kedua, makna ketiga tadi kan seperti kita harus berbuat baik. Terus yang ketiga saya saya lupa, tapi saya tahu makna itu 3 kali itu bagus sekali. Dan itu kalau boleh terus dikembangkan kepada anak-anak, bahkan orang-orang tua yang seperti saya itu tidak tahu maknanya. Setelah anak saya diseji, saya baru tahu maknanya itu sangat baik gitu menurut saya. Seneng bener, gak nyangka gitu loh. Tadi sebenarnya sempat udah diskusi, bikin apa Dek? Kalau menurut Mama, kamu jangan bikin yang seperti biasa. Kamu harus cari ide yang lain dari yang lain. Biasanya juri itu akan punya perhatian terhadap sesuatu yang berbeda dari yang biasa gitu kan, saya bilang. Akhirnya karena kita punya anjing pudel, dia bilang, Mama aku pengen bikin anjing pudel seperti anjingku di rumah gitu. Dan tidak menyangka ternyata juara 1. Seperti saya jadi koki. Ada pasangan seperti ini. Saya membuat kue untuk keluarga saya. Apakah perasaannya senang? Oke. Ada 2. Saya ada 2 orang tua. Jadi kita boleh kasih cuma membuat satu orang tuanya doang. Di juara yang pertama yang ada buat guguk itu loh. Siapa ayo? Ayo ada di merasa buat guguk tuh loh. Ayo silakan. Kalau saya bilang kalau boleh lebih di-announce gitu, lebih diumumkan lagi, lebih gencar karena banyak orang-orang yang tidak tahu. Tapi menurut saya ini adalah salah satu yang cukup bagus untuk membangkitkan anak-anak yang muda, mereka berkreativitas karena tadi saya dengar bahwa ini adalah benar-benar ide mereka murni. Artinya anak-anak muda itu bisa dikembangkan untuk menjadi lebih hebat lagi, bahwa mereka punya kemampuan. Dan saya setuju. Nah tadi ada beberapa yang Secie menyarankan anak saya untuk ikut dan saya happy banget gitu ya, karena kan itu positif sekali buat mereka. Daripada mereka main handphone atau main gadget, ini mereka kan bisa mengeluarkan kreativitas, kemudian menghilangkan rasa jenuh daripada main terus. Itu sangat positif sekali menurut saya gitu. Filia Piti, Dede ada Filia Piti, ayo ikut. Tadinya sempat nggak mau, ayo kita harus dukung acara ini, Mama mau tahu Filia Piti seperti apa gitu kan. Tapi ternyata sangat menarik dan anak saya juga senang juga. Nanti nih dia mau ikut bergabung sebagai ikut panitia gitu. Oh, saya senang sekali kalau memang boleh diizinkan. Saya benar-benar bersedia karena saya senang di dalam bidang pendidikan. Karena pendidikan itu menurut saya itu butuh dari kecil. Agar mereka dididik dari kecil bagaimana mempunyai karakter yang baik.
Jadi bukan hanya pinter secara teori, tetapi karakter yang baik itulah yang kita perlukan untuk sekarang. Jadi kalau saya memang dikasih kesempatan, saya mau banget. Hari ini saya tuh kan MC, jadi saya ada bikin MC script, ada juga bantu rapping buat hadiahnya, ada juga beresin mejanya. Seperti namanya Ohana Cha-Cha-Cha, jadi tuh ini tuh acara filial piety ya, jadi melambangkan keluarga gitu. Kita harus berbakti kepada keluarga, kepada orang tua. Nah, jadi acara ini tuh biar kita bisa meluangkan lebih baik waktu bersama orang tua dengan acara-acara yang seru, yang bermakna gitu. Ada bermain game bersama orang tua, ada buat kue gitu, dekorasiin, ada minum teh, ada juga tanam-tanaman gitu sih. Lumayan seru menurut saya, berbeda dari acara yang biasa paling nyanyi-nyanyi bareng orang tua aja ya kan. Tapi acara ini tuh berbeda, lebih unik dan lebih modern gitu kesannya menurut saya. Jadi acara Suguta ini nanti anak-anak sama orang tua bakal minum teh bareng. Nah, sama minum teh kita akan memberi beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan biar orang tua sama anaknya bisa lebih mengenal sesama gitu. Kadang kan orang tua sibuk bekerja, anak-anak sibuk belajar. Jadi kurang waktu untuk saling bersosialisasi, saling lebih mengenal. Jadi dengan acara minum teh ini mereka bisa lebih mengenal, saling mengenal sih. Jadi Sukumcoren berharap lewat secangkir teh kita bisa menjalin jodoh yang baik dengan semua orang. Dengan secangkir teh kita bisa mempererat kembali hubungan keluarga kita. Oleh sebab itu, hari ini kita mengadakan acara minum teh bersama antara anak dan orang tua. Mari kita sama-sama minum Sanhaucha. Ayo semuanya, Risik Hubs. Kesannya lebih ke berbakti ke orang tua. Seperti kata Master Cheng Yen, there are two things that we cannot forget. First is to do good deeds and to be filial to our parents. Jadi acara ini tuh lebih untuk meluangkan waktu bersama orang tua sih. Menurut saya tentu pasti ada ya, karena kan filial piety itu salah satu khas dari Suci ini. Jadi kalau diadakan setiap tahun akan lebih baik sih. Dari acara aktivitas lain ada buat kue ya, jadi mereka bisa bikin kue lalu bisa makan bersama. Ada juga yang nanam tanaman, jadi orang tua sama anak-anak bisa dapet teh, kue, sama tanam-tanaman itu. Dan kenang-kenangan yang senang di sini yang indah. Dalam bentuk seperti perasaan hangat bersama keluarga gitu ya. Senang, kan jarang ya biasa anak-anak mau main bersama orang tua ya beberapa hari ini. Jadi menurut saya dengan event ini mereka bisa lebih merasakan kehangatan tersebut. Tonyen itu artinya kebersamaan, togetherness. Onde juga sama. Kita lakukan onde untuk melambangkan kebersamaan sebagai satu keluarga, sebagai satu anak dan orang tua akan menyatu. Kegiatan Blooming Beauty ini, kita akan menanam bibit sayuran dengan hati yang indah, agar dia juga bisa bertumbuh dengan indah. Kegiatan Blooming Beauty ini melambangkan pertumbuhan yang terjadi setelah banyak perawatan dan perhatian. Maka dari itu, kegiatan ini melambangkan pertumbuhan keluarga yang sangat baik. Rupanya kegiatan sampel ini juga memiliki makna yang sangat dalam ya. Terima kasih Mami sudah melahirkan Olim, dan terima kasih Papi sudah membantu Olim, dan Olim janji bakal jadi anak yang baik, rajin, berdiri dan
dengan kebersamaan yang didapat. Acara ini sangat bagus buat mendidik anak dan mendidik kebersamaan. Terima kasih. Bermanfaat. You are my sunshine. Today I want to say thank you very much for mommy and papi for everything, for all sacrifices, for everything that papi and mommy have done for our family. I know sometimes I don't behave well, like maybe like a bit, not really good, but I hope I can be a better person and make papi and mommy proud. And I hope papi and mommy don't jangan cara oke, I want to say that thank you, Mom, thank you, Dad, for accompanying me until this time, until this age. Because it's really a hard time for the parents to take care of their kids. So yeah, I just want to say thank you, Dad and Mom, for taking care of me whenever I'm sick or schooling and stuff. I would like to thank you for all the love that you have given to me. Mom, you always expresses your support, encouragement, and advice to me for a better future. Thank you, Mommy. I would like to thank my parents and my grandma for always being there for me. I know that I expect a lot, like I have high expectations, like my score, like I just want everything to go well. I know that it may be like over-exceeding at some part, but I would like to thank you for always being there for me, always supporting me in both academic and non-academics. I love you all. I want to say thank you so much to my mom. There she is. And my dad who's working right now, working very hard for my future. So I can repay them and I will repay them. Also thank you for my sister because this Philippine I'm also cherishing my family. I'm very glad to have this family. And also my popo and my cousins. Very when I feel no friends, I have no friends. They always by my side, you know. Yeah, and then my mom and dad giving me advice, forcing me to go to this very which I don't want the programs. But after that program, I learned so much things. I became a better person. I know a lot more about the Qingzi version. Okay, I kenal semuanya. When I meet this person, they don't know me, but I know them, which makes them glad. Yeah? Thank you. And terutama memang today, she is here with us today. Everybody say hi to my mom. Hi! First of all, I am truly very grateful to have a mom like her because when I'm down or when I'm lost, pasti dia bring me up again. Seperti pasti sekarang kan saya kan sudah kelas SMA 2 dan it's depression time. So since I am pasti sangat lost tentang I punya future on where to go seperti university, terus I actually miss my family. Kalau I misalnya ke Aussie, there would be like
with my parents and also my family and also the rest of my life. Kangen. Thank you, Mom, for supporting me in my academic and sport. Thank you. Terima kasih udah support, udah kasih kesempatan di event ini, dan mungkin lain kali bisa dicapai. Bye. Thank you so much, Jovian and Junior. And now we would like to explain further. Thank you for giving this opportunity for me to express my gratitude and love to my mom. Yeah, thank you, ya Mom, for everything. Even if I don't seem like I don't talk with you that much or don't tell you like, jangan ngomong sama Mami, terus kadang-kadang sendiri terus apa terus entah Mami bikin apa tuh, saya bikin Mami malam-malam terus gara-gara nggak keluar dari kamar terus ya sendirian sama temen gitu lah. Tapi as of now, cuman don't think of it as I don't love you as a character. Cuman sometimes I feel like I want to say something sweet, cuman gak berani ngomong gitu loh. Jadinya agak Okay, since I don't have to speak, let's say thank you, Ma, and I love you. I love you, Ma. Udah nggak mau lagi. Thank you, Mami. Without you, I don't know this. Ma, thank you selama ini udah jadi mama yang sangat baik dan jadi role model juga. Kadang sedikit susah atau we fight each other, but I know Mama always love me forever gitu. Dan semoga kali ini semoga Mama harus selalu sehat sampai kapanpun, jadi kita bisa sama-sama ngelakuin kegiatan sosial di sini sampai kapanpun. Thank you for everything. Thanks, Ma. Udah menjadi saya berjanji dari dulu lajang, terus pacaran, nikah, sampai sekarang punya anak. Jadi kita satu keluarga selalu bisa happy, sesuai dengan janji. Kangen. I love you, Mama. You so love you so much. So strong. Yeah. Do you love me so much? Still so good. Love you so much too.
Kalau kita cerita sejarahnya sih mulai dari masa pandemi. Masa pandemi lalu kan kita bingung ya untuk anak-anak rusun kan kita agak susah approach-nya. Jadi ada ide lah dari Sally Sece juga nih yang bilang kita kasih tuition gitu kan. Nah untuk kasih tuition itu gimana? Jadi kita kepikir ya udah kita ajak anak-anak ya kan. Nah anak-anak ini udah terdiri dari anak-anak relawan yang bisa offer kelas Mandarin, bahasa Inggris, menggambar gitu kan. Kalau mulai terbentuk awal-awalnya itu September 2020 hingga hari ini. Generasi kedua Seetai ya. Idenya waktu pandemi kita lihat banyak ya orang yang sakit, kita lah yang udah generasi pertama, terutama kayak saya yang berumur nih, yang sakit lah, terus yang pergi meninggalkan kita. Terus aduh gimana ya anak-anak ini kayaknya masih jaraknya masih lumayan jauh nih. Jadi ya daripada semua juga nggak keluar, saya pikir waktu itu saya punya ide bagaimana kalau kita buat online punya tutorial. Jadi kita mengajak anak-anak ini siapa yang bisa memberi kayak les gitu ya, les one by one ke anak rusun kita yang rusun 2. Itu mulai dari situ kemudian kan selama 3 tahun, 2 tahun lebih ya, itu jalan. Sekarang kan udah offline nih, kita pikir jangan karena udah offline anak rusun juga udah sibuk, anak kita juga udah sibuk, berkurang pelan-pelan, tapi masih ada yang butuh. Nah apa ya yang bisa kita lakukan harus cepat. Terus kebetulan ini kan hari ibu, ya inilah acara hari ini. Oh waktu itu sesuai kebutuhan ya, kita tanya dulu kalian butuh ada apa. Yang pasti ada bahasa Inggris, Mandarin, melukis, kemudian math. Nah itu, jadi pertama saya ajak meeting dulu orang tuanya, nanyakan ide ini oke nggak menurut kalian. Mereka katanya sih oke juga ya. Jadi sebenarnya mau bangkitkan rasa kepedulian anak-anak lah. Nah waktu kita tanya, Lily Sece punya anak, oh mau dong katanya. Dia apalagi di Perancis bisa bersumbangsi ya ke tanah airnya gitu. Jadi akhirnya anak-anak ditanya pada mau. Mereka waktu itu kan online, jadi nggak terlalu inilah masih bisa. Jadi kita sesuaikan semua anak-anak yang di luar, ada yang di Jepang, ada yang di UK, anak Mimi Sece ya, anak Yesi Sece. Mereka sesuaikan dengan waktu anak-anak kita di sini. Luar biasa mereka. Nah, seiring berjalannya waktu menuju ke udah mulai selesai pandemi gitu ya. Kan udah mulai kegiatan normal balik semuanya. Jadi anak-anak kan mulai sibuk juga nih dengan sekolah segala macem. Jadinya kemudian kan sebenarnya mau digagas untuk ada field trip bersama. Tapi kan kepikirannya itu untuk mengajak anak-anak field trip bersama untuk tahulah kita untuk menjalin satu bonding itu kan nggak gampang ya. Terutama kalau kita bilang oleh relawan A kenal dengan relawan B, tapi apakah anaknya itu bisa seakrab itu? Kan belum tentu kan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya kita membuat suatu hotong loh, itu yang diminta oleh Sally Sece. Ini juga quite last minute ya. Jadi kita buatlah acara filial piety seperti ini. Mereka kan memang ada beberapa yang suka aktif ya ikut orang tuanya. Saya khawatir mereka nanti kalau sudah besar, kuliah, bermasyarakat, kembali lagi nggak ada kelompoknya kayaknya. Suci ini kan perlu temen ya. Nanti teman-temannya pada nggak ada, mereka bisa malas. Jadi sekarang dibina dulu, akarnya diikat dulu. Jadi mereka sudah punya ini. Nanti mereka akan kalau perencar pun
sekolah, kemudian bekerja, mereka sudah punya kelompok ini gitu. Di anak-anak ini dari Utara 1, anak relawan kita. Sebenarnya tidak tertutup, yang lain nggak apa-apa. Ini pilot project ya, perdana percobaan dulu. Setelah itu koordinasi kan lebih gampang. Nanti mereka akan mungkin sekolahnya di mana nggak tahu. Nanti kita lihat, mudah-mudahan mereka adanya dengan grup ini sering kontak, jadi akrab ini. Mulai dari Jumat kemarin udah mulai akrab. Panitianya anak-anak kita, generasi kedua. Semua 90% mereka yang adakan. Yang kemudian sebenarnya diawali dengan ya udah tetap aja yang paling gampang diajak ya anak relawan juga, karena kan mama papanya udah ngerti. Tetapi dari anak relawan itu sendiri berkembang itu teman-temannya anak relawan itu pada baik-baik, mungkin karena anak Seci School juga ya, jadi mereka punya willingness to contribute gitu, mereka lebih ada gitu kan. Seperti mungkin apa yang dibilang Hana kan juga bilang kenapa kalau dia mau diajak bantu, karena dia merasa dia mau berperan gitu kan. Intinya mungkin mereka juga memiliki pemikiran menjadi seorang yang berguna lah ya, even if it's in any event ataupun dimanapun, kalau mereka pesia, mereka dibutuhkan, mereka tuh sangat happy gitu. Anak-anak ini bisa menyalurkan secara positif lah waktunya, juga mereka punya skill ya, bisa kita lihat masing-masing anak di sini ada skillnya masing-masing gitu. Kendalanya itu ya kecocokan waktu sih. Anak-anak ini juga anak-anak yang sibuk, karena kan Seci School workload-nya lumayan banyak ya, untuk mereka punya project segala macem. Itu sih penyocokan waktu doang sih. Jadi kita kayak mau meeting itu juga kadang ada yang nggak bisa, kadang ada yang nggak bisa. Tapi makanya saya bilang PIC-nya dalam merangkumnya itu quite detail. Jadi misalkan anak-anak yang tidak mengikutinya juga bisa membaca dari hasil dari meetingnya itu. Jadi kita ada share dokumen ya, Google Docs gitu, yang dibuat setiap sesi meeting. Jadi anak-anak yang nggak ikut mereka bisa follow up. Nanti setelah itu dari hasil meeting itu anak-anak akan bilang, siapa kamu bagian ini, kamu harus kerjain ini ya, ini kamu punya due date itu kapan gitu. Jadi nanti ada yang follow up seperti itu. Tuh makanya saya salut sama anak-anak ini. Sebenarnya mereka ini sudah seharusnya masa liburan, holiday. Tetapi mereka masih mau gitu kan. Dan kemarin pas waktu kita hari Jumat gladi resik segala macem, itu mereka sampai jam 5-an sore itu masih happy gitu loh, moodnya happy gitu. Hingga hari ini ya itulah saya ngelihatnya ya, semoga ya ini bisa berkelanjutan terus. Seperti tadi mereka juga sendiri antusias bilang tahun depan gitu kan, maybe they expecting something. Ya kalau mereka udah expect ya kita sudah lebih tenang, karena mereka kalau udah expect berarti mereka sudah willing to put effort on it kan. Kita tinggal bagaimana mengassist mereka aja seperti itu. Harapannya mereka jangan bubar ya, punya semangat. Mereka sih yang ini lumayan, yang sering waktu kecil sudah ikut orang tuanya ke Seci, itu sudah oke. Terus harapan juga Galang makin banyak ini pemuda-pemudi, makanya kita adakan acara yang ya bisa sesuai kesukaan mereka, ikuti zaman acaranya. Ya saya harap mereka akan tetap semangat dan berharap barisan juga akan lebih panjang lagi, karena sudah ada beberapa yang mengalami ya experience, mereka bisa sharing, bisa mengajak. Dan mungkin dari anak-anak yang orang tuanya belum relawan, mungkin mereka bisa mengajak orang tuanya menjadi relawan karena mereka merasa kekeluargaan di Seci ini, seperti itu. Bangganya sih lebih ke saya kangen sama dia juga. Karena kan sebetulnya yang seperti saya bilang ya, mereka tuh benar-benar sekolah banyak urusan banget. Dan dari secondary itu kan mereka ada performance lagi tuh sebelumnya. Performance yang latihannya tuh sampai jam 6 sore. Dan ini kan dia ada peranan jadi MC. Itu saya sih udah remind dia terus, kamu nanti jadi MC Regina, kamu harus prepare ya, saya bilang seperti itu. Dia bilang iya. Tapi ya by today aku ngelihat dia, ya she's doing her job lah gitu. Jadi ya saya seneng gitulah. Ya. Alasan saya untuk bergabung dengan grup ini karena saya ingin berkontribut inside and also outside school. And after that, since I am a very social person, so I want to actually contribute more in the Yayasan Buddha Seci
organization. And kebetulan ada Shku Olivia yang mau saya join dalam grup ini. Oleh karena itu ya, so because of that, I joined because of my interest and also socialize with a lot of more people, and also improve my leadership and also contribution skills. Ya, dasarnya grup Seci Next Generation ini itu ada banyak aktiviti sih. Jadi kan banyak member tuh, pasti ada banyak tugasnya ya. Saya sih salah satu member yang menjadi guru untuk mengajar anak rusun gambar. Terus ada yang beberapa yang mengajar anak-anak rusun English, terus matematika, terus mengajar musik dan lain-lainnya. Nah, acara Filial Piety Ohana Cha-Cha-Cha Fun Day ini itu adalah untuk membuat perbedaan acara antar yang lain, seperti fun activities yang terjadi hari ini, seperti tea time, terus ada play come this way, terus gamenya kan ada contribution of marbles, terus ada juga pakai baskom, terus semuanya harus pegang satu tali. Nah, semuanya itu pasti ada artinya, yaitu kontribusi antar semua keluarga. Dan juga ya pada akhirnya semuanya bersenang-senang, walaupun pasti tired lah ya. Saya baru join pada tahun ini sih. Jadi mungkin grup ini sudah lama. Iya. Tapi dari acaranya sendiri sudah diplan dari September. Dari namanya sendiri, idenya dari K-drama. Nah, dari title-nya sendiri kan Ohana Cha-Cha-Cha. Primarily sih tidak ada arti, tapi mungkin dari acara yang kita sudah adakan dan tim Seci Next Generation sudah persembahkan ke semua keluarga, mungkin pasti ada artinya yang positif, seperti kehangatan yang mungkin processly memberikan kehangatan ke semua keluarga after semua activities ini. Ya. Dari semua member ya pasti ada banyak kendala, seperti seharusnya kita misalnya harus ada 40 member atau 30 member, tapi yang menjadi panitia hari ini paling cuma 20 orang, karena pasti kan ini kan bulan Desember udah pada traveling ya, pasti mereka mau have fun dulu. Tapi saya sangat bersyukur yang ada di sini, teman-teman saya yang sudah membantu dalam acara ini. Ya, pasti yang seharusnya Amanda yang kerjakan pasti semuanya beralih kepada saya ya. Tapi menurut aku dengan mempunyai opportunity ini pasti it's the time to actually use my leadership skills and also improve while I am also in charge in this acara ya. Karena acara ini menurut saya berjalan sukses, jadi mungkin acara ini pasti akan menjadi acara yang tahunan ya. Jadi mungkin 2023 ya mungkin hopefully ada another event yang kayak begini. Dan since I am a student, pasti harus ada a very good time management untuk minimize and also maximize acara ini, dan juga membantu organize this event. Tetapi ya sometimes we need to have a sacrifice, right? Nah, makanya itu saya menggunakan opportunity ini untuk improve
semua skills yang saya mau improve seperti leadership, contribution, collaboration, dan juga make some new friends and make some new memories and experience saja sih. Saya berharap Searching Next Generation ini bisa berkembang lebih baik, menjadi orang-orang yang baik, dan saya sangat berterima kasih atas semua mentor seperti Syuku Olive, Syuku Shelly yang sudah membimbing kami dalam acara ini, dan juga semua syuku-syuku yang sudah membantu dalam acara ini seperti mama saya, terus Syuku Lydia, Syuku Lani, Syuku Rita, dan seterusnya. Dan saya berharap Searching Next Generation ini bisa berkembang lebih baik, dan mungkin pada saat saya nanti sudah kuliah ya, kan pasti ada new people come into this group, and I hope that this group actually improve a lot in the future and will actually make new changes in the environment itself. Ya, saya paling senang jika orang senang. Jadi kalau orang senang, saya ikut senang. Dan yang paling sangat terharu dan membuat saya senang sampai tadi saat in the backstage saya juga terharu sampai nangis. Itu pasti saat closingnya, karena semua orang sharing tentang experience dia, terus seperti anak-anaknya dari kecil kan dibesarkan oleh orang tua, seperti apa sih kesannya mereka gitu. Itu pasti sebagai anak pasti membuat kita terharu dan reflect on ourselves tentang the mistakes that we actually did to our parents and also how to repay them in the future. Nah, ya mungkin hampir tiap hari saya hak mama terus saat sebelum tidur saya pasti hak mama atau hak dedek, karena aku emang tipenya ya hak terus saya. Saat hak mama pasti aku sangat bersyukur kalau saya mempunyai mama yang seperti ini, yang selalu sayang sama saya, setiap hari dikis-kis terus. Karena seperti apa yang Mas Ucangyan bilang, ada dua hal yang gak bisa ditunda, yaitu kasih sayang orang tua dan juga melakukan kebajikan. Hari ini kita lagi acara Filial Piety. Saya tugasnya di dalam dokumentasi, foto-foto, lihat orang bantu ya foto-foto. Yang penting sih anak-anak, soalnya anak-anak next generation kan. Nama grupnya Next Generation, jadi ya harus lebih penting fotonya ke anak-anak yang sedang membantu Syuku atau Syupo yang bantu setup semuanya, kursi, meja, semuanya di setup. Nah, menurut aku Filial Piety itu penting karena ada anak-anak yang biasanya kalau mamanya suruh kerjain ini itu kan biasanya bisa marah, anaknya nggak mau gitu. Jadi Filial Piety itu penting karena to show their love, to respect their parents. Kesannya itu ya sangat senang lah bisa memfoto orang-orang, bisa memfoto keluarga yang sedang berpelukan atau sedang having fun gitu, bermain game atau juga minum teh atau biskuit gitu. Ya seru. Semoga mereka bisa enjoy lah ya, karena the most important thing itu ya mereka bisa menikmati gamesnya atau makanannya, tehnya, semuanya.